Memang kita tunggu, jadi kita protapnya seperti dekan kita perwakilan, ya. Oke. Nah ini sudah dibicarakan Pak. Temenggung juga. Nanti kita perwakilan Temenggung pengurus adat ya. Kita duduk bersama. Kita bicarakan. Karena kalau kita bicara banyak orang nggak selesai nanti kan gitu. Tolong dipandu juga ya nanti ya. Nah, kita pakai utusan salah satu. Ya. Betul Bang ya. Yang lain masuk nggak masalah, cuman yang utusan ngomong harus ada berapa orang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajuwata. Baik, terima kasih. Jadi berhubung dengan kedatangan kita di kesempatan sore hari ini, kita memang sudah ditunggu. Tadi saya komunikasi dengan Pak Manajer langsung. Beliau mengatakan ya melalui perwakilan ya para tokoh adat itu tadi ya silakan, kemudian nanti didampingi ya rekan-rekan juru bicara. Jadi itu beliau sampaikan, nanti untuk tempat mungkin lagi dipersiapkan, nanti dikomunikasikan kembali. Ya, harap posisi tenang, kepala dingin, ya, terus jaga sikap, ya. Kita sebagai manusia beradat tentu aturan-aturan, ya, tata krama kita sebagai manusia makhluk yang paling sempurna itu harus tetap dijaga. Jangan anarkis, ya, tetap situasi kondusif seperti di Sungai Dekan tadi. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya dari Kapolsek Kapuas menghimbau, sudah disampaikan oleh Bapak bahwa tadi silakan mengajukan aspirasinya. Apa? Yang terpenting saya sama apa yang disampaikan, kita jangan anarkis. Saya sayang dengan masyarakat. Ketika anarkis nanti urusannya akan lebih panjang. Pokok perkara belum selesai, yang terjadi akan muncul permasalahan baru. Terima kasih atas atensi dan dukungan dari Bapak-Bapak semua untuk dapat menjaga situasi ini yang kondusif, aman, tercapai tujuan kita. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. 4, 5 kah? 6. Berapa tuh? 7. 7. Sudah. 16. 7. 8 ya? Udah ya, 16 ya. 11, 13, 14. Yang masuk 15. cuman dia masuk ke dalam nggak bisa. 16. 18. Kasaruga Basengat Kak Jubata. Harus. Tujuh mengatio akal nyak bidok. Udip ke dunia berbahasa Indonesia bertabi dengan jabata. Oke, baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah sore ini ya, sudah hampir jam 3. Yang saya hormati Bapak Manajer Pak ya, dan manajemen perusahaan PTPN 13 dengan Bapak Kapolsek Pak ya, yang saya hormati juga dari petugas TNI, juga Bapak-Bapak Temenggung yang kami hormati dan seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan ini pada hari ini. Ada dari Sungai Kodang, Sungai Rosat, Sungai Alai, Dusun Sungai Tapang, Desa Lobot, Sungai Jaman, Sungai Dekan. Jadi kedatangan kami di sini Pak, kami ingin menindaklanjuti pada tanggal 16 bahwa kami sebagai masyarakat adat telah menyetop aktivitas kebun PTPN 13 ini dengan memasang tempayan. Nah itu sebagai masyarakat adat seperti itulah cara kami menyurati. Nah hanya saja barang itu tidak tertulis tapi itu bersimbol. Nah itulah dia tempayan, itu artinya yang kami pasang. Seluruh aktivitas kegiatan perusahaan ini maksud kami masyarakat adat diberhentikan mulai sejak itu. Dan kenapa kami sampai memasang tempayan itu? Karena kami ingin menuntut hak tanah adat kami yang selama ini katakan telah dipakai PTPN untuk perkebunan, dan mengingat HGU yang akan segera berakhir pada tahun ini juga, sehingga
karena ini bukan hari ini saja kami lakukan, sudah beberapa tahun sebelumnya, namun tidak ada jawaban dari perusahaan, sehingga tanggal 16 itu kami seluruh masyarakat yang ada di sekitar perusahaan PTPN ini melakukan hal yang sama, baik dari desa-desa manapun. Kalau saya lihat ada dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ten Hilir, itu Sungai Jaman kan Ten Hilir ya, juga kami dari Melobo itu Meliau, dan beberapa desa dari sini itu Kecamatan Kapuas. Nah seperti itu Pak. Nah artinya pada tanggal 16 itu kami harapkan stop segala kegiatan apapun ya. Dan karena kami melihat di lapangan masih ada kegiatan-kegiatan yang bapak-bapak lakukan. Nah, kami tidak menyalahkan pekerjanya karena pekerja ini tentu mendapatkan instruksi dari atasannya. Nah, siapa atasan yang menginstruksikan itu? Kami merasa adat kami ini sudah dilecehkan. Karena kami warga masyarakat adat saja, kami patuh dengan peraturan adat yang ditentukan. Nah, secara ini kita merasa memang betul ya, kami juga menyadari perusahaan ini memang perusahaan negara, tapi kita pun mengetahui keberadaan kita ini adalah di wilayah masyarakat adat. Artinya di mana kita harus saling menyadari. Mungkin juga ada peribahasa orang tua, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya kalau kita masuk kandang ayam tentu berkokok, masuk kandang kambing tentu kita mengentik. Nah seperti itu. Nah untuk itu saya membuka hal ini dan kedatangan kami ini seperti itulah maksudnya. Kami menganggap bahwa pihak manajemen perusahaan ini sudah melanggar aturan adat kami yang sudah kami perbuat, kami lakukan pada tanggal 16 itu. Nah untuk selanjutnya saya serahkan kepada tua-tua di sini, Temenggung dan rekan-rekan akan menyampaikan dengan harapan siapa yang berbicara, mari kita simak agar pihak manajemen juga dapat menyimak. Nanti kami pun akan memberi ruang untuk itu, untuk bapak-bapak dari manajemen. Sekian dari saya. Sebelumnya Adil Katalino, Batu Ramen Kaseruga, Bersengat Kayu Bata. Tutu nyak tiop akalnya hidup. Berniaga, berniaga, semangat, semangat. Terima kasih. Jadi kata semangat kita ini jangan berkurang, harus semangat. Jadi yang terhormat Pak Manajer Pabrik, yang kami hormati, dan rekan-rekan, sahabat bekerja, dan juga dari Kapolsek Tangga Kapuas, dan juga dari Dandim yang kami hormati, dan juga pihak keamanan dari lingkup pabrik Limbah Bian yang kami hormati, dan juga yang terhormat seluruh ketua SPBUN yang hadir pada sore hari ini yang kami hormati, dan juga rekan-rekan kami yang berjuang pada hari ini. Perjuangan kami dari Sumadekan sehingga sore hari ini ke Limbah Bian. Hal yang kami tuntut, yang kami suara adalah masalah melanggar pekerjaan, aturan pekerjaan kami. Apa yang telah kami pasang, yang telah kami buat, itu adalah simbol dalam kehidupan kami. Kita seorang manusia, kita orang Dayak, namanya adat, budaya adat tetap ada. Kalau kita tidak ada adat, bagaimana kita hidup? Artinya kesana sini pun boleh. Istri orang pun kita diperkosa pun boleh, karena kita sikapnya tidak manusia. Nah itu, ini bahasa saya agak kasar. Namun dengan itu, kepada pihak pimpinan pabrik, pada tanggal 16 kemarin, tempayan yang telah kami pasang adalah itu surat kami. Surat kami itu untuk mengundangkan dari pihak usaha dan pihak pemerintah. Apa yang kami mau, apa yang kami sebenarnya diminta, itulah suratnya. Supaya bapak-bapak itu mengerti. Jangan lihat tempayan itu dipasang sehingga dianggapnya tempayan itu kosong.
itu bukan kosong. Itu maka ada tempayan, ada mangkok itu walaupun satu singkap yang ada di atasnya itu menyimpulkan adat istiadat kita. Jadi mau tak mau Pak, dari pihak manajemen pabrik Rimba Blian, bagaimanapun kami tetap disangsikan dengan adat istiadat. Karena adat ini adalah kekuatan kita Dayak. Untuk itu kami mau segera saja Pak langsung tanggapan dari Bapak. Selamat datang Bapak-bapak semua. Adil Katalino, Bacuramin ke surga, Basengat ke Jubata. Tutuknya tiup, akalnya bidok. Oniaga. Oniaga. Terima kasih. Oh, yang terhormat Bapak Tumenggung, Ketua Adat, tokoh-tokoh masyarakat yang boleh hadir di tempat sore ini. Kami menyambut Bapak-bapak dengan rasa syukur. Mungkin kalau tidak ada permasalahan, kita tidak akan bertemu muka, tidak akan saling kenal. Kami dari pihak PTPN Nusantara 13 Unit Parba mengucapkan selamat datang. Dari kejadian beberapa hari yang lalu pada tanggal 16, kami menyambut kedatangan bapak-bapak semua dan kami mengharapkan bahwa kita akan berunding seperti ini. Kita akan membicarakan seperti ini sebenarnya. Tetapi semua berlangsung tanpa ada pembicaraan sebelumnya dan kami kaget sehingga mungkin penyambutan kami kurang bagus. Kami mohon maaf. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya telah mengangkat diri sebagai masyarakat Poso yang beradat Dayak. Dan saya sudah berkomunitas dengan kawan-kawan, saudara-saudara saya yang beradat Dayak, baik di Desa Paso maupun di desa-desa sekitar sini. Saya sangat mengharapkan itu. Jadi masalah adat istiadat, mohon maaf, tidak ada sama sekali niat kami untuk melanggar adat. Kalaupun kemarin ada kejadian kami melakukan aktivitas, itu adalah tuntutan pekerjaan yang pertama. Karena kami di PTPN 13 tetap harus melaksanakan aktivitas. Ketika ada rapat SPBUN bahwa kami dituntut untuk memenuhi periuk kami dengan mengolah sawit untuk memenuhi kebutuhan gaji bulanan. Sehingga itu Bapak Direksi tetap memerintahkan kami untuk melakukan aktivitas mengolah. Dan kita bisa lihat ketika rekan kami harus mengalami hukuman, diturunkan dari jabatannya karena tidak mau beraktivitas atau tidak berani. Dan kami pun berpikir mungkin kami salah, kami minta maaf. Tapi ini masalah perut. Masalah perut. Saya mau terbuka, kami PTPN 13 cari makan bulan ini untuk gajian bulan ini. Kita pun cari makan. Jadi saya mengajak semua dulu ya. Gini. Jadi latar belakang Kita harus sportif ya. Ya, kita sportif. Bapak manajer lagi sedang ngomong, kita ada foto. ya. Jadi ini Tenang kita. mengenai tuntutan bapak-bapak semua, ya, tuntutan bapak-bapak semua, kami sama sekali tidak pernah menghalang-halangi. Kami tidak pernah mau menutup kemungkinan untuk itu. Bahkan dari selama ini ada pertemuan, saya selalu menyarankan dengan pengalaman saya.
bahwa HGU ini adalah tanah negara dan kita sebagai warga negara bisa bermohon kepada negara untuk mendapatkan tanah ini. Sedangkan kami PTPN 13 sendiri menumpang di tanah negara ini yang diberikan wewenang sebagai pengelola. Kalau nanti pemerintah atau negara mengatakan bahwa PTPN 13 lagi tidak layak untuk mengelola tanah negara ini, maka kami pun akan angkat kaki dari sini. Jadi inilah yang mendasari, ya, bahwa sebenarnya kami pun sangat mendukung tuntutan bapak-bapak. Kami maklum kemungkinan dengan perkembangan masyarakat, dengan bertambahnya jumlah masyarakat, maka lahan pertanian kita makin berkurang. Sehingga dibutuhkan perluasan lahan desa untuk pertanian. Karena waktu datang kemarin bapak-bapak datang di sini, ya, telah mengungkapkan kepada kami. Saya bertanya, apa salah kami sehingga bapak harus menurunkan sanksi? Dan jawabannya tidak ada salah bapak. Waktu mau masang adat di sini, mau harus menghentikan aktivitas kami. Saya tanya, kenapa harus dihentikan? Apa salah kami? Tidak ada salah bapak, kami cuma memasang ini. Jadi saya harus berpaling kepada anggota saya di belakang yang sangat mengharapkan perusahaan ini. Jadi mungkin itu dari saya. Kalau memang bapak-bapak menganggap itu pelanggaran adat, bukan tujuan saya untuk melecehkan masyarakat. Mohon maaf. Karena karyawan pun yang bekerja di sini adalah masyarakat adat Dayak kita semua. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Tujuan kami di sini mengatakan Bapak salah. Ya tadi seperti yang saya katakan, kami pada tanggal 16 itu memasang tempayan, artinya menyetop. Dan kenapa kami menyetop itu? Ada sebabnya lagi. Kami ingin tanah wilayah kami itu kembali, tak berapa persen peraturannya kami tidak tahu. Sehubungan dengan kebun HGU perkebunan ini akan segera berakhir. Nah, dan ini saya katakan juga tadi, ini bukan kali pertama Pak. Mungkin bisa saja dari Bapak sebelum berada di sini sudah tahun 90-an. Nah, jadi jangan sampai hal ini sampai pada titik habisnya HGU ini juga belum diklarifikasi. Nah itu intinya kami hanya ingin, tadi saya sedikit kata-kata Bapak. Kalau Bapak dianggap sudah melanggar adat, kami menerima, kan seperti itu bahasa Bapak tadi. Nah, kami di sini tidak akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, anarkis dan lain sebagainya. Hanya kami ingin Bapak, katakan bahasa yang mudah dimengerti ini, membayar adat pelanggaran Bapak. Pelanggaran bentuk apa? Tadi saya katakan tanggal 16 itu kami masyarakat adat menyetop segala aktivitas. Dan kenapa Bapak menyuruh? Tadi saya catat di sini ya, kalau tidak terekam. Bapak katakan karena kami ini betul, Bapak juga ada atasannya. Nah, Bapak mengatakan Bapak direksi memerintah aktivitas. Nah, sehingga Bapak melakukan, Bapak juga berpaling ke belakang melihat situasi kondisi itu karena Bapak sebagai pekerja itu benar. Kami juga bukan menyorotkan ke individu, tetapi manajemen perusahaan ini artinya keseluruhan. Nah, seperti itu ya, Bapak Kapolsek yang saya hormati. Nah, seperti itu Pak. Artinya bukan kami di sini menyerang individu dan lain sebagainya. Artinya kami hanya ingin Bapak dengan bahasa Bapak tadi menerima adat yang sudah Bapak langgar dari tanggal 16 itu harusnya stop, lalu Bapak jalankan. Nah itu saja maksud kami. Dan silakan Bapak perdengarkan sanksinya seperti apa. Nah seperti itu Pak. Dan harapan kami dengan hari ini Bapak katakan mengiyakan itu, ya tidak ada istilah tidak Pak kalau kita sudah melanggar. Ya, peraturan ini di bidang masyarakat adat, arti dengan pihak pemerintah beserta pemerintah daerah. Karena ini bukan saja masyarakat dengan perusahaan Pak, proses penyelesaiannya. Tentu kita juga melalui pemerintah daerah. Dan saya rasa Bapak sudah tahu ya, hari ini kegiatan apa saja yang di Sanggau terjadi. Nah, dan setelah itu apa saja. Kami datang di sini, nah itu tadi hanya karena kami tidak puas ya, tidak mau dilecehkan lah bahasa terlalu kerasnya itu, karena Bapak tidak memindahkan tadi
yang tanggal 16 harusnya stop sedari itu sehingga sampai ada penyelesaian. Ini kan sudah proses ini penyelesaian. Pihak pemerintah sudah memanggil direksi dan lain sebagainya. Ya kan, petinggi-petinggi PTP ini. Nah, ini sudah hampir ada titik terang. Nah, kenapa di bawah ini melakukan itu? Dan Bapak katakan tadi, kami pun percaya bisa saja berarti ada atasannya yang memerintahkan seperti itu. Kami tidak menyorotkan individu, tapi se-manajemen PTP ini. Nah, seperti itu. Artinya sekarang kami tidak panjang lebar, hanya minta ya, Bapak iya atau tidak. Dan ini tidak ada istilah iya atau tidak, yang harus iya karena ini kita masyarakat adat. Ya. Nah, seperti itu. Kami juga tadi terus terang Pak, Bapak pun sudah mengetahui dari Sungai Dekat dan di situ sudah ada berita acaranya tertuang juga. Di sana panjang juga argumen dan prosesnya. Kami juga tidak menginginkan terjadi hal-hal yang keruh lah gitu. Jadi aparat keamanan pun agak susah nanti kan begitu. Kami pun mengapa di sini kami juga masyarakat adat ya menjaga kondisi yang kondusif, artinya tidak ada keributan, tidak ada onar. Nah, inilah kita duduk satu meja Bapak katakan tadi, dan inilah kami sampaikan dengan lisan ya secara baik, kita bermusyawarah. Nah, hanya itu Pak, kami ingin tanggapannya lagi. Nanti ada bapak-bapak yang berwenang di situ menjelaskan pelanggarannya seperti apa bentuk sanksinya. Itu aja, mungkin boleh diperdengar atau ada lagi tanggapan dari Bapak, kami persilakan. Atau Kami sebagai masyarakat, sebagai ketua adat desa, juga mendukung masalah tuntutan ini. Bukannya kami tidak mendukung. Cuman dengan catatan, kita sebagai masyarakat yang tahu dengan adat, yang tahu dengan seluk-beluk yang salah dengan yang benarnya, kita juga harus ngerti. Yang pertama-tama di sini, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Adat ini di mana-mana sejak ada. Di sini di wilayah Kecamatan Kapuas dinaungi oleh masyarakat adat Kapuas yang dinamakan Dayak Kumpang. Dayak Kumpang ini juga ada petingginya. Saya sebagai pengurus adat ada petinggi saya lagi. Nah, maka oleh sebab itu kami sebagai pengurus adat desa dalam hal ini jujur saya dari hati nurani saya sangat tidak bisa menerima. Apa sebabnya? Sebab di sini saya melihat secara basa-basinya udah kasar. Sebenarnya kami juga tidak terima. Maunya kami kan harus kita duduk bersama. Kita bicara yang baik. Bagaimana? Kita setuju, semua tuntutan itu setuju. Saya juga menuntut. Saya juga punya hak di sini. Walaupun saya karyawan, tapi hak karena saya kakek nenek saya ada. Namun dengan cara yang sportif, dengan kita yang tunduk kepada atur adat, tunduk kepada pemuka adat. Ini semua pengurus adat. Nah, ini temenggung adat, ini temenggung adat. Di sini wilayah Pompang, apapun yang terjadi, ketua adat Pompang harus mengetahui. Maka dalam hal tuntutan ini, pokoknya saya, kalau memang siapa yang mau mengadat, siapa yang memang bisa mengatasi dari ketua adat Pompang, silakan. Tapi saya tidak akan pilih-pilihnya. Saya mau diadat, tapi saya mau dengar dulu dari ketua adat Pompang. Ketua adat Pompang adalah Pak Obong sementara ini. Ketua adat Kecamatan Kapuas adalah Pak Presiden. Mereka sudah menyampaikan apapun yang terjadi harus di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung. Kalau memang masalah adat Pompang ada, silakan Pak Temenggung kalau mau bicara adat Pompang, silakan bicara Pompang. Tetapi untuk saat ini kami merasa dari pihak perusahaan ini, termasuk kami sebagai aparat keamanan di sini, belum ada kami yang tidak setuju dengan tuntutan ini. Kami sangat merespon, kami sangat setuju, kami sangat mendukung. Namun karena itu tadi kata Pak Manajemen bilang, kalau kami tidak bekerja, kami akan disanksi, kami akan dicopot. Sekarang sudah ada contohnya, manajer kebun Rimbat Bian sekarang diangkatkan, dicopot dari jabatan sampai tidak menjadi manajer. Begitu juga kami, kalau kami ini seandainya melanggar daripada pimpinan kami, Pak manajer kami, direksi kami nyuruh kami kerja, kami tidak bekerja, apa kami tidak dicopot? Siapa yang bertanggung jawab di situ?
Maka oleh sebab itu kami sangat bermohon kepada masyarakat adat supaya bisa memahami semua dari aktivitas ini. Maksud kami tuntutan tetap kita tuntut, bagaimanapun tidak ada istilahnya mau berhenti menuntut, tetapi aktivitas perusahaan juga harus bisa berjalan dengan aman dan baik. Itu dari saya sebagai keamanan di pabrik limbah Blian, sangat mengucapkan dan menghargai sepenuhnya adat istiadat ini. Cuma di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Saya tidak mau dengan adat istiadat yang di luar daerah kami, karena kami punya adat. Dayak Pompang sudah terpampang namanya sampai ke provinsi sana. Dayak Pompang itu adalah pakai tael, salah basah berapa tael, salah mencuri berapa tael, salah berkelahi berapa tael, berjinah berapa tael, ada semua. Kita tahu adat ini, kita manusia memang harus punya adat. Cuman kita jangan sampai kita itu memponis orang tanpa dengan ada kesalahan. Itu aja kami minta. Jadi itulah dari saya. Kalaupun memang kami memang diponis, kami tetap masih belum bisa menerima. Kami tetap masih menunggu dari atasan kami atau manajemen kami. Kalau memang beliau mengatakan oke, kami juga oke. Tapi kalau beliau menyatakan tidak, kami juga tidak berani. Karena kami pun tidak bersalah dan kami pun bekerja di sini sebagai buruh. Itulah kapasitas kami yang bisa kami sampaikan. Saya rasa itu dari saya rasa kita tidak perlu berpanjang lebar. Itulah yang bisa saya sampaikan, Pak. Dan tidak kurang saya ucapkan selamat sore. 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 Ya, Bapak-bapak yang saya hormati, yang ada di sini dan tidak saya sebut dulu, Pak Manajer. Cuma saya mohon, di sini kita akan memang berada. Tapi saya dengar kemarin katanya kita tanggal 16 mulai Pak ya. Tapi kan itu mestinya kan ini kemudian masalah adat. Katanya habiskan berestan. Ya kami habiskan lah. Kan itu. Kan tanggal 16 di Batok. Kan boleh dihabiskan berestan. Ya kami habiskan berestan. Kan itu. Jadi apa salah kami kan itu. Lagi pun kami di sini posisi kami lagi sulit. Tolonglah. Kami juga masyarakat. Jadi saya bilang tolonglah. Jangan kita berbuat kayak gini. Kalau kita tuntut berjalan ke tuntut. Saya pun masyarakat, banyak tanah saya dapat tujuh. Tanya orang-orang ini kakek saya. Dan itu banyak tanah saya dapat tujuh. Kakek nenek saya dipakai. Saya bilang tolong jangan ganggu perusahaan. Biar kami juga bisa makan. Kasihan kan yang banyak bekerja di sini. Rata-rata masyarakat di sini loh. Itu. Oke? Saya lagi bicara. Jadi ini tadi saya dengar dari omong Pak Aceh. Saya sebelumnya saya minta maaf semuanya kita di sini. Walaupun nanti kalau saya bicara agak kasar ataupun agak menyinggung, saya juga tahu persis karena saya aslinya orang Sungai Rosat. Orang Sungai Rosat asli. Jadi kalau menurut dari perkataan Pak Acin tadi, sebenarnya kami bukan tujuan kami kepada Pak Acin, manajemen perusahaan, manajer perusahaan yang ngolah pabrik ini. Nah, tapi kalau Pak Acin begini, rupanya memang Pak Acin sendiri yang melanggar adat istiadat Dayak. Betul. Kita di sini, inilah orang Dayak di sini yang nuntut, bukan orang Dayak lain. Dayak di sini. Masa dia Pak Acin sendiri, bukan tadi Pak Acin saya enggak Ini instruksi. kamu ngomong saya enggak memutuskan, enggak berhentikan. Jadi sini saya lagi ngomong, nanti kamu jawab. Jadi ini saya bicara. Kalau Pak Acin ngomong gitu, berarti dialah yang merombak ataupun membongkar segel kita, pagar kita. Dia sendiri istilahnya membangkang adat istiadat, melecehkan adat istiadat Dayak di sini. Pak Ogong Penyalimau, dia Temenggung Agung. Yang Temenggung adat di sini, yang saya tahu Pak Apui dengan Pak Kineng. Itu yang persis punya wilayah di sini. Nah itu. Jadi nanti kalau kurang dari saya silakan kawan-kawan yang lain nambahnya. Ini yang jelas, ini tadi kamu sendiri rupanya yang merombak ini. Enggak? Saya? Oke. Ini dari saya. Saya ngerti dengan tuntutan bapak-bapak. Termasuk saya juga menuntut.
saya juga menuntut hak saya, tanah saya, karena saya orang asli pribumi Sungai Kodam. Kakek nenek saya orang Sungai Kodam, bapak mama saya orang Sungai Kodam. Cuma yang saya maksud, kami tidak ada melanggar. Nyatanya pagar tetap tertutup. Yang kemarin SPBUN sudah menyatakan bahwa menghabiskan restan. Nah, kami tidak ada melanggar, tempayan masih tetap tempayan berdiri di situ. Acin, stop. Ya. Putar videonya. Buka video dah. Itu yang kami apakan. Maka dengan ini, kalau kami diadap, kami tidak bisa menerima karena kami merasa tidak bersalah. Karena saya sebagai keamanan di sini, saya itu melihat anggota saya bekerja, melihat perusahaan ini, maka oleh karena itu kami merasa kesalahan kami tidak ada, maka kami itu tidak bisa menerima adat dan istiadat ini. Kalau kami menerima, seolah-olah kami ini sudah menjadi orang yang terpidana. Seolah kami ini sudah menjadi orang yang bersalah. Nah, apa yang menjadi kesalahan kami, kami merasa tidak ada. Nah, kami tetap tuntutan ini, kami tetap dukung. Apalagi manajemen saya, tetap saya mendukung. Karena ini adalah dari tanah nenek moyang saya. Makanya, kalau kalian dapat, saya juga harus dapat. Justru itu maka saya merasa saya sangat mendukung. Kenapa kok lalu saya dituduh seperti itu? Itu saya tidak terima karena saya juga dipercaya dari masyarakat saya. Satu desa, saya ketua adat desa. Bukan saya ini istilahnya ngomong berbicara kapasitas pribadi saya. Nah, sedangkan kepala desa juga sudah mewakili kepada saya semuanya ini untuk supaya kita bisa berbicara dengan tenang, duduk bersama bagaimana menurut perusahaan, bagaimana menurut tuntutan masyarakat, kita semua harus bisa berjalan. Itu harapan saya. Jadi perlu kita sikapi bahasa ini, kita tidak perlu kasar-kasar. Tidak perlu. Tapi bahasa yang kamu bicarakan itu memanfaatkan situasi. Percaya tidak? Ya. Dikarenakan saya mau tanya, dari bulan 2017 sampai 2018 karyawan 2 bulan setengah digaji 50%. Masih hidup. Kok masih hidup? Ya, betul. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang Belum mana sebulan. Pak Acin ngomong seperti ini memanfaatkan ilmu selamat untuk perusahaan. Ilmu selamat saya pakaikan di sungai dekan tadi saya bicara seperti itu. Kenapa saya katakan itu? Memanfaatkan desa. Desa ini masyarakat seperti apa? Dilihat. Rimba belian ini, Sungai Kodam berapa orang? Bisa dicek. Mugur buruh kasar yang bekerja sini. Saya terus terang mengatakan saja prihatin pikiran saya. Kenapa ini bisa besar tidak? Tidak ada kata saya yang kayak gitu. Jangan manfaat sesuatu. Kami yang tahu. Dah buktinya tadi malam saya sendiri batak belakang saya sendiri. Lihat mobil Sukrekan, Iwang, Slamet, bikin 5 unit masuk jam 1 malam. Mata kepala saya sendiri. Semalam. Karena percaya sekarang itu udah pelanggaran. Ini dibetulkan itu manipulasi dalam masyarakat. Kamu tidak terima, Terus terang aja kena siapa? Video ada, saya akan putar. Kita putarkan video. Putarnya biar buktinya ada. Ini adalah video yang pada hari Minggu. Nah, Itu di sini jalan nih. Malam enggak. Ya, saya putar dulu ya. Ini adalah mobil masuk ke pabrik. Sebenarnya ini kan kemarin sudah kita ada perjanjian bahwa di pabrik sini tidak ada aktivitas. Nah ini kita lihat ya, ini mobil limbah. Ini ada mobilnya Pak. Iya. Ini mobil limbah nih. Kita tanya supirnya dulu, dari mana supirnya ini? Dari mana nih? Pak, maaf mau nanya ini. Wah, dari kebun mana? Dari Gunung Mas ya? Berarti dari sana itu ini buang panen baru kan atau panen baru ya? Panen hari ini? Ya, kasih yang disuruh ya. Oke, oh ya, siap-siap. Buktinya. Pimpinan ya? Betul ya? dan untuk bukti aja. Jadi saya mau nambah lagi. Begini, Pak Acin, yang namanya orang Dayak itu ada simbol-simbol. Salah satunya adalah tempayan tadi. Kalau tempayan itu jadi simbol, itulah surat nenek moyang kita dulu. Artinya kalau sudah dipasang, itu sudah ada adat di situ. Nah, sudah ada adat.
walaupun dia tidak berbunyi, barang itu tersirat di situ. Kalau kita Dayak ini orang udah memahami, ya. Nah, apalagi dengan ditambah waktu mematuk sudah dikatakan tidak ada waktu masang itu pembayar sudah mengatakan bahwa jangan ada aktivitas, ya. Jangan ada aktivitas. Kenapa sih Bapak ini tidak bisa menghargai itu? Dan juga ada Karena Bapak kan manajemen di sini bisa aja. Mungkin dalam pikiran saya ini Pak, mungkin ya Pak. Iya, Bapak nggak urus ya. Pikiran Bapak pasti bagus. Ya, ya. Jangan-jangan Bapak ini tidak boleh menghina seperti ya, itu. jangan-jangan Bapak ini tidak mau menyelesaikan masalah. Ya. Itu pikiran saya. Nah, kalau mau menyelesaikan masalah dari dulu ini sebelum Bapak itu, saya tahu karakter pimpinan manajemen ini sama seperti itu semua. Tidak akan mau menyelesaikan masalah. Ngomong aja, tolong kalian ke pemerintah. Iya begitu terus sampai hari ini tidak ada. Maka dengan hal kejadian seperti itu masyarakat sudah muak. Nah, sudah muak, maka inilah tindakan mereka. Jadi kembali ke hukum orang Dayak itu, kalau sudah ditancapkan hal itu baik tempayan maupun rancap, itu sudah tersirat. Sanksi adatnya sudah ada di situ walaupun tidak tertulis. Itu tersirat. Itu loh bahasa orang tua dulu, ya. Saya rasa cukup sekian untuk Bapak. Silakan Bang Lunas tambahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Setelah menyimak dan mendengar, ya, saya prihatin. Ya, terus terang. Ini ada Pak Kapolsek, silakan dengar Pak Kapolsek. Ya, inilah yang masyarakat tidak mau yang begini. Ya, betul. Betul. Ini catatan bagi Bapak. Saya tidak ngancam ya. Kalau Bapak memang ngerasa manusia beradat, tentu tahu aturan barang nih. Ini Pak Acin bukan orang dari mana-mana. Saya ingatkan Pak Acin ya, walaupun Pak Acin udah tua daripada saya. Saya nih asli Mulbok Pak Acin. Hidup mati saya di tanah saya. Bapak jangan bangga sebagai karyawan. Yang lain sebagai karyawan bagaimana? Betul. Saya ngomong bagus. Nanti kan pulang kampung ini. Ya. Nah, dan saya ingatkan juga Pak Manajer ya. Kalau berbicara mau di daerah Bapak sana silakan. Ya, kami. mau instruksi pimpinan, tetapi hargailah kami di sini. Betul. Betul. Ah, itu saya ngomong. Karena apa? Ya, sekarang kalau sempat terjadi konflik, Ya, di tengah ini siapa yang bertanggung jawab? Berani Bapak tanggung jawab? betul. Betul. Tidak Nah, akan sebentar. Dengar dulu. Artinya, tidak akan ada konflik. nah, artinya begini, ya. Ketika ada persoalan yang sifatnya seperti ini, ya, sudah jelas masyarakat mengatakan ketika pemasangan itu tolong dihormati dan dihargai. Masalah mau proses bagaimana masyarakat ini mengurus HGU, masalah masyarakat hubungannya dengan pemerintah dan pihak perusahaan yang levelnya bukan level kita. Duduk, Pak. Ya, Bapak bicara jelas. tenang. Ya, saya Artinya, silakan bicara, tapi duduk. ya, Duduk. itulah bukan ranah kita. Hargailah kawan-kawan kita yang duduk. Nah, Nggak ini apa-apa. karena saya begini nih, karena saya agak diri terus terang. Karena saya melihat, contoh Bapak dari sini, ini Pak Tumenggong dari sini, lalu udah bukan orang lain. Lalu Bapak mau beradu bagaimana cara kepentingan? Nanti lebih tinggi sama kita, ujung-ujungnya kalau gitu. Dia tuh dibayar. Nggak boleh begitu Pak Cik, saya ingatkan. Tolong tegakkan Ya. hukum kita kompak. Artinya begini, sebentar, artinya begini, ketika ada persoalan, tentulah ketika kalau sudah ada masalah, ya, barang itu dipasang, pasti adalah penyelesaiannya, dan itu udah bukan level kita, Pak. Nah, ini masyarakat melakukan ini, tentu supaya apa? Ada penyelesaian. Jadi bukan dengan cara kita yang begini sebenarnya maunya, dipaksakanlah bekerja. Kita memahami karyawan. Itu bahasa-bahasa yang lumrah saya dengar. Coba saya hitung masa yang ikut, ada nggak karyawan? Ada. Tidak bisa mereka berbicara masalah gaji. Nah, ini kalau kita mau berbicara di situ, ya, saya adik-beradik saya tidak ada yang karyawan, Pak. Kami Sekolah saya ini karyawan sarjana. disamakan. Terus terang saya bilang. Nah, jangan kita ngerasa bangga untuk hal ini lalu Bapak dengan ini lalu beradu. Sementara Pak Manajer diam.
Saya tidak tahu siapa yang instruksi barang ini. Dari mana? Nah, itu yang kita tidak mau. Ketika terjadi konflik, tidak ada yang mampu menengah. Siapa yang bertanggung jawab? Ini kan masyarakat sesuai dengan apa yang mereka kehendaki pada hari itu. Sepakat kita arestan dikeluarkan di beberapa wilayah. Sepakat. Kalau saya dengar nada Pak Manajer itu tadi, dibilang nantang enggak juga, tapi ngolok-ngolok. Betul. Nah, tapi silakan. Tapi kami datang ke sini minta keputusan. Kalau memang tidak, bilang tidak. Kami tahu, bikin berita acaranya. Saya terus terang dia enggak mau saya main-main masalah barang gini. Diputar sana, diputar sini, sudah jelas ada pelanggaran. Selesai dari sini, rute kita ke Gunung Mas dan Beliau. Dan ini kenapa ini terjadi? Karena ini secara sistematis, sengaja mau dibenturkan. Tadi sudah berbicara masalah wilayah dan segala macam. Semua ini kita warga negara Indonesia, Pak. Ya? Kenapa saya tidak berbicara Bapak itu datang dari luar dan segala macam? Dia bekerja datang sini, kita hargai. Saya bukan tidak mampu mimpin pabrik nih, sarjana kok sekolah saya. Betul. Ya, kalau kami yang berbasis, apakah ada saya buka berbicara seperti itu? Itu tidak boleh. Sekali. Lebih baik kita fokus pada pokok permasalahan. Nah, ini sudah ada pelanggaran, ya tinggal bagaimana? Diselesaikan atau tidak? Kalau tidak, bikin berita acaranya, silakan proses di situ. Kami tidak mau menyelesaikan adanya. Tanda tangan di situ kami tahu. Ya. Ya, Betul. Itu ya. Daripada berkelanjutan begini, ya. Cobalah. 2-3 hari nanti pasti ada Pak Cin ketemu dan saya di luar. Pak Cin enak. Nah, apalagi abang nih. Gara-gara mau menyelamatkan 1-2 orang. Kita mau pahami yang namanya orang dunia kerja nih Pak Manajer, saya sangat paham betul. Namanya diupah, nggak bekerja, nggak digaji itu biasalah. Mau normatif lah data-data. Kalau berbicara seperti itu, bagaimana yang tidak karyawan? Apakah kita sudah merasa karyawan nih tadi lalu dengan yang tidak karyawan lalu tidak bisa berbuat apa-apa? Nyatanya yang karyawan pun belum tentu nggak bisa bantu kawan. Kau masuk ya ikut aku kerja sini. Benar. Betul. Belum pernah ada penawaran kayak gitu dari manajemen lu. Tidak ada yang gratis. Mempersingkat hal ini, tinggal keputusan Pak Manajer. Kita menunggu karena saya mengantisipasi hal-hal yang memang tidak saya inginkan. Saya sudah berusaha nih, saya menyiapkan ya Pak Cin dengan Pak berdua nih, ya. Saya nih enak, malu saya. Pak Manajer tuh diam, kalian berdebat kayak apa? Silakan kasih kesempatan. Nah, ya. Jadi ini Pak Kapolsek ya. Ini arahan dari saya karena terus terang kita tidak mau dibenturkan dengan sana mau bagaimana. Tinggal kalau memang tidak mau daripada kita berbenturan dengan salah satu pihak, ketika ada terjadi persoalan lalu tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, itu kita tidak mau. Karena terus terang kalau masyarakat yang lain nih kalau mereka siap. Nah, tapi kan kita tidak inginkan itu. Jadi terima kasih Pak Ira. Ya. Kita sama-sama mau damai. Ya. Kita sama-sama sudah merasakan sakitnya konflik. Ya. Di Poso, di Aceh, ya, saya orang Poso, saya hidup di Aceh, susah. Jadi itu yang kita tidak inginkan. Kita mau damai semua. Kita harus selesaikan ini secara damai. Secara aturan main. Ya. Kalau bapak-bapak di sini ada tuntunan adat dan Pak Acin di sini, kenapa beliau berbicara? Ya kami anggap karena mengerti adat. Apa yang telah berjalan kami komunikasikan juga. Tidak kami jalan-jalan sendiri juga. Mengenai kami mengolah, ya. Kami mengolah juga karena di kebun sudah motong, terpaksa harus kami terima. Jadi kira-kira itulah mohon dipertimbangkan, bapak-bapak, adat yang terhormat dan bijaksana. Kami mohon semua dipertimbangkan.
bagaimana posisi kami. Silakan bapak-bapak kalau membicarakan adat, mari kita bicarakan tanpa harus melebar kemana-mana. Ya oke lah Pak, kalau memang begitu, Bapak kan tidak mau melebar kemana-mana. Kami juga inginnya seperti itu. Tinggal Bapak jawab, iya atau tidak. Nah itu, vonis adat tadi, kalau Bapak jawab iya, silakan Bapak Temenggung membaca vonisannya seperti apa, nominal adatnya. Nah seperti itu Pak. Sekarang kami hanya ingin Bapak menjawab iya atau tidak. Nah seperti itu. Kalaupun iya dan tidak, kami juga tidak berhenti di hari ini Pak. Akan ada lagi tindakan-tindakan selanjutnya. Nah seperti itu, singkat saja Pak, Bapak mengatakan. Karena kalau memang Bapak tadi kan sering sudah bahasa di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Nah kalau memang menjunjung, ya itu tadi, menjunjung adat itu tadi. Menghargai, ketika kita salah, ya kita sanggup bertanggung jawab. Nah itu saja, tidak ada yang lain dan bukan. Nah seperti itu Pak. Tinggal kita buat berita acara dan ditandatangani bersama-sama di sini Pak. Oke, saya pikir kita di sini masih mengacu kepada adil Katrino. Kami akan mendengarkan tuntunan bapak-bapak, ya kan? Dan mungkin juga bisa kami pertimbangkan seperti apa, dan kami akan jawab sebatas wewenang kami. Jadi silakan Pak. Ya, silakan Pak. Jadi baiklah, terima kasih kepada Pak Manajer mendengar paparan-paparan dari kami dan telah menerima tawaran kami. Ini bukan memaksa Pak. Barang ini memang jalurnya. Kalau salah tetap salah. Walaupun anak kalau salah tetap salah. Apalagi orang luar, ini tidak ada istilah toleransi. Walaupun bagaimana? Ini karena kami di sini ada dua bahasa, dua suku, malah tiga suku, empat suku. Ada Melayu, ada Kompang, ada Sabah, ada Tobang. Ini 4 bahasa kami. Jadi bahasa kami ini berjalan kemana-mana pun, inilah jalurnya. Inilah yang kami pegang. Di sini memang adatnya adat Kompang, tetapi kemanapun bawa modelnya ini seperti ini. Satu klub, tidak ada bedanya. Kalau di sini nanti kami bicara dengan adat Kompang tetap berbeda. Maka dengan itu, sebelum kami melaksanakan adat ini, kami diadakan kata sepakatnya. Berapa Temenggung, berapa wilayah, dan berapa suku. Yang itulah yang kami sebut tadi, ada 4 bahasa. Jadi bahasa ini masalah adat kami cantum. Di sini bahwa Bapak telah melanggar peraturan kami. Kami sanksikan dengan adat. Di sini D8 Rial. Kalau bahasa di Tabak. Kalau kita di sini adat ini dinilai kurang lebih 12 tael. Tuh. 12 tael. Tapi kami dirinci, dinilaikan adat sama bentuknya, tidak ada beda. Kami tidak mau ada nanti ada serong kiri, ada serong kanan. Itu kami tidak mau. Sementara adat ini merata untuk wilayah Kebun Sungai. Adat ini bahasa kami tadi melanggar aturan apa yang terpasang. Jadi dengan nilai babi 120 kilo dikali 50.000, nilai uangnya 6 juta.
uang kan, uang lantan kan. Uang lantan 960.000. Pak Poi, instruksi ya. Belum selesai dibaca. Ya, ini instruksi. Baca Hajin, Kita mau menyelesaikan, kenapa itu baca dulu, nanti kalau ada tanggapannya. Nilai 595.000. Barang satu buah 75.000. Ayam itu untuk kibau nih, kibau adatnya. 1 ekor 150.000. Beras 80 kilo 144.000. 1.440.000. Gula 16 kilo 288.000. Kopi 1,5 kilo 84.000. 1 buah tempayan berisi tuak 600.000. Biaya kalau di sini itu untuk biaya apa? Biaya kalau kita di sini namanya ini ada beban adat 500.000. Bapak itu cari peralatan itu. Beban ini yang 500.000 adalah untuk mencarikan material. Sejumlahnya 10.692.000. Ini jumlahnya. Totalnya. Baik, Pak Manajer, tadi sudah didengarkan. Nah, seperti itu Pak, silakan Bapak tanggapi. Maksud kami iya atau tidak, nah seperti itu. Tunggu dulu Pak Acin, tadi kita hargai mau minta bicara. Silakan. Tidak perlu Pak. Enggak emosi deh, jangan. Memang sih. Jelaskan di. Itu sudah sepakat kami. Kami bukan buat adat sembarangan. Dengan keputusan Bapak Dia kesepakatan. Menggunakan adat Pak Cin, apa? kita ini di sana pun seperti ini nanti. Jelaskan dulu Pak Poi, saya mau dengar dulu. Sama adatnya sama nanti di sana pun. Kompak. Betul. Jangan salah bahasa Pak. Salah menganggap bahwa di mana bumi dipijak, di sisi langit dijunjung. Jangan terlalu 100% pakai itu Pak. Karena ada hal-hal tertentu yang nggak bisa kita pakai. Contoh seperti ini. Ya. Betul. Bisa. Ya. Itu harus Bapak. Nggak usah diperpanjangkan. Ini sudah di Sambut. Ini dong gini. ini Pak. Gabungan. Jadi satu paket. Pak, Ketua Adat, Pak Temenggung, jadi begini. Ini sudah disetujui. Kita tidak melebar kemana-mana. Saya dengar tadi sampaikan juga. Artinya ini setuju atau tidak ini. Kita tidak sulit menjawab kemana. Saya khawatir nanti ini dah lapar nih. Nah, ini suasana makin panas. Betul. Siapa yang mampu jaga? Kalau ini sudah oke, silakan ditentukan waktu kita jalan. Tidak ada pembicaraan lain lagi. Kita tidak melebar lagi. Tapi urusan lain kita tetap jalan. Pak Acin sudah setuju kan? Setuju. Enggak lagi ada komen-komen. Menanggapi adat ini. Apakah ada pintu kebijaksanaan? Kami minta kurang? Tidak ada. Namanya adat kebijaksanaan. Menjawab. Kalau Bapak penjelasan Lanjut Pak. Betul. Lanjut. itu hak Oke, baik. Tidak lebih, tidak kurang. Untuk yang seperti yang dibicarakan, kira-kira itu harus berapa waktu kami penuhi? Sama main Banyak aja ada waktu. Kalau waktunya jatuh tempo sama dengan di sini. Berapa hari? 3 hari. Itu toleransi lah. Itu udah toleransi besar Ini dari mereka. Untuk persiapannya. Bisa dibaca? Bisa? Coba dibaca. Itu dibuat berita acaranya juga Pak. Kalau memang sama seperti itu, kita kutip seperti itu,
Baik, sama-sama kita dengarkan. Saya coba membacakan berita acara yang dari Sungai Dekan tadi. Masyarakat adat Kebun Sungai, disingkat MAKS, menuntut pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kebun. Di sini tertulis PTPN Sungai Dekan. Pelanggaran yang dituntut sebagai berikut. Perusahaan PTPN 13 Sungai Dekan telah melakukan aktivitas kerja selama beberapa hari ini, yang dimana pada tanggal 16 Juli tahun 2020 masyarakat adat sudah menghentikan aktivitas apapun dengan memasang tempayan dalam penuntutan hak tanah masyarakat adat. Adapun sanksi kepada pihak perusahaan PTPN 13 Sungai Dekan terlampir dan kesepakatan antar perusahaan dengan masyarakat adat sebagai berikut. 1. Pihak masyarakat adat sepakat memberikan waktu 3 hari untuk pelaksanaan adatnya. Jatuh tempo dalam kurung Jumat 24 Juli 2020. 2. Masyarakat adat tetap memberhentikan aktivitas di perusahaan PTPN 13 sebelum penyelesaian persoalan tanah adat masyarakat diselesaikan oleh perusahaan dan pemerintah daerah sesuai dengan aturan. 3. Pihak perusahaan merasa keberatan dan minta banding dengan masyarakat adat Kebun Sungai dan disepakati dalam poin 1 tertera. 4. Apabila dalam poin 1 tidak dipenuhi, maka adat menjadi 2 kali lipat. Demikian berita acara ini dibuat dengan seksama Selasa 21 Juli 2020 Sungai Dekan. Ditandatangani Paulus Apui Tumenggung Sungai Kodang, Markinen Tumenggung Sungai Rosat, Abdul Majid Kadat Sungai Alai, Anwar Kadat Dusun Sungai Tapang, AS Kinsui Tumenggung Desa Melobo, Hakim Tokoh Masyarakat Sungai Jaman, Ansarullah Manajemen Kebun Sungai Dekan, Ade Saipul Manajemen Kebun Sungai Dekan, Yohanes Pimpin Manajemen Kebun Sungai Dekan. Itu isinya. Terima kasih. Ya, kalau bisa saya minta supaya pengangkutan kernel ya, saya minta keringanan sama bapak-bapak. Karena ini kayak tadi tuh. Karena Jadi ini kepada kita semua, kita ini maaf kita dengar yang kalau bisa, kalau diterima kata saya ini, nanti kalau udah luar biasa itu salah juga saya yang ngomong. Kalau di sini tidak diterima, tidak terima terserah. Kalau bagi saya yang penting pabrik jangan mengolah. Kalau kernil itu bisa kirim. Ini namanya aset juga, aset usaha. Tuh, kalau bisa kernil ditimbang gitu. Kesepakatan di Sungai Dekan tadi mereka ingin mengeluarkan produksi dalam jangka Warestan. yang sudah dipanen itu kita tidak larang dalam jangka waktu 1 hari. Hari ini aja. Setelah itu aktivitas di Semua itu gambarannya perawatan. Maksud saya gini, bisa ada kernel itu kita keluarkan dalam 1 hari yang ada? Ya, tidak masalah. Kalau 1 hari bisa. kalau hari ini Ya. karena situasi tadi ini ada permasalahan seperti ini, memang pihak pengangkutan tidak ada yang kemari. Tetapi kalau ini diberikan waktu 1 hari, ya kami akan hubungi dan kami minta 1 hari. Ya, Tuangkan dalam berita acara. Ini kita sepakati untuk 1 hari. ya. Tapi itu termuat nanti di dalam BA. Berita acara. Tapi apabila lewat lagi 2 hari, Pak, Ada sanksi baru lagi. Kita jadi kawal. sanksi terus ini, Pak. Kalau ada pelanggarannya, Kita kawal. bahkan 2 kali lipat. Jadi kalau Bapak minta 1 hari, kami oke. Oke, ya. Jadi kami mohon kita semua ini dimaklumi lah. Kita bentuk inilah bentuk daripada koordinasi kesepakatan kita ini. Tapi dibuat di dalam Berita acara. Bapak manajer, itu ya. Bapak manajer, silakan nanti buat berita acara. Kami tunggu di sini. Sekarang. Nanti Pak, sebab Pak KTU buat dulu.
Pabrik kelapa sawit Rimba Belian meminta izin untuk melakukan pengangkutan kernel keluar pabrik kelapa sawit Rimba Belian selama 1 hari atau 24 jam. Apa kita tutup sampai di situ? Ya, oke. Ya. Di tanggal itu tidak Ada lagi? Ya, ya. Apabila Jadi begini, mungkin saya tambahkan poin yang ke ini. Apabila dari manajemen mengeluarkan itu ada lapor ke Pak Temenggung. Ya. Nah, kapan? Nanti kita laporkan ke Pak ada, Wil. ya, ada. Ya, nanti kita konfirmasi. Ya, lanjut. Jadi dilanjut juga bahasa dari sudah pengeluaran itu nanti. Ada poin berikutnya itu Nomor 6, terkait poin 5, apabila lebih dari 1 hari atau 24 jam, maka masyarakat adat akan memberi sanksi kepada yang berlaku pada pihak pabrik kelapa sawit. Nah, itu Pak. Yang bertanda tangan Semerangkai 21 Juli 2020. Yang pertama Pak Paulus Apoy, Temenggung Sungai Kodang. 2 Markineng, Temenggung Sungai Rosa. 3 Abdul Majid, Karat Sungai Alai. 4 Anwar, Karat Sungai Tapang. 5 Pak Insui, Desa Mobo. 6 Akin, tokoh masyarakat Sungai Daman. 7 Pak Terbis CFA Kedot, Manajemen Perbang. 8 Pak Acin, Manajemen Perbang. 9 Marjan Barus, Manajemen Perbang. 10. Nah ini double nih kayaknya nih. Oh, Acin double. Double Acin. Dan apa lagi? Sampai dia. Berarti kita 9 orang ya. Kalau Acin itu jangan dibilang manajemen, nanti kita masih karyawan. Mudah-mudahan nih Pak Acin nanti manajemen dulu. Jadi itu yang sama-sama. Tahu. Biar Pak Majid. Jumlah itu udah lanjut tuh. Begitu. Ada. Mula kok udah sehat, udah subur, udah makmur. Dulu dengan adiknya Pak di bawah kita. Ada anak aja. Ada anak aja. Beli pas dok nggak pernah tak kenal. Bukan angkap no, oh, bukan aja. Oh ini dia. Bilang dong sudah digopoti, kan? Tuh sih. Coba. Mana ibu?